Seorang pria tanpa sengaja menemukan ada kalung emas di selokan. Maka dia merunduk di tanah siap untuk mengambilnya. Ketika tangannya hampir menyentuh, kalung tiba-tiba bersinar warna emas. Saat dia ingin mengambil kalung, sebuah kekuatan misterius menarik pria ke dalam air. Dan dalam sekejap dia menghilang. Terlempar ke sungai di pedalaman zaman kuno. Dia segera merangkak ke tepi sungai. Pada saat itu, seseorang yang kotor muncul di depannya. Melihat lelaki tua mabuk di depanku, dia mengira orang itu pengemis yang meminta makanan. Menyatakan bahwa dia tidak punya makanan. Tak disangka, pria tua langsung pingsan di tanah. Dia segera membalikkan pria tua itu. Mendengarkan detak jantungnya. Ini masalah besar. Dia tidak bernapas, cepat panggil bantuan. Di tengah padang gurun ini, tidak ada orang lain sama sekali. Tidak ada pilihan selain memberikan bantuan pernapasan buatan pada pria tua tersebut. Dia hampir saja mulai makan. Bau yang keluar dari mulut kakek itu sungguh menyengat. Dia curiga kakek itu baru saja makan bawang putih. Tiba-tiba dia punya ide. Dia mengeluarkan penyemprot aroma dari saku. Dia segera menyemprotkan ke arah mulut kakek. Dia pikir kakek itu pura-pura mati. Kakek ingin membalas budi telah diselamatkan. Dia membawa dia ke tempat tinggalnya. Bahkan mengajaknya makan kelinci panggang yang baru matang. Melihat masih ada bekas darah di atasnya, si kecil hampir muntah. Sebelum pergi, dia memberikan 2 keping uang kepada kakek. Memberitahunya untuk menjaga diri. Namun kakek sama sekali tidak tahu apa itu uang. Tanpa berkata apa-apa, langsung dilemparkan ke dalam api. Saat si kecil melewati desa, tanpa sengaja menemukan sebuah kastil tidak jauh dari situ. Maka dia berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun saat tiba di pintu gerbang, dia dihentikan oleh penjaga. Penjaga bertanya dari mana asalnya. Florence, Italia. Penjaga mendengar bahwa dia berasal dari Normandia. Tanpa ragu, mereka membiarkannya masuk. Mengatakan bahwa mereka akan segera melaporkan kepada raja. Dengan begitu, si kecil dengan mudah masuk ke dalam istana. Tapi apa yang terjadi? Si kecil tiba-tiba terbang pada tahun 2022 di zaman kuno. Setelah masuk ke dalam istana, banyak pihak seperti istrinya. Dia mengaku sesuatu di bahwa dia seorang penyihir. Namun, penonton di bawah panggung sama sekali tidak percaya padanya. Saat persiapan eksekusi sedang dilakukan, sebuah roket ditembakkan dari luar desa. Pasukan pemberontak. Di sini, dia bertemu dengan pengemis yang pernah ditemuinya. Dia mengetahui dari Little May. Dia dulu adalah prajurit terhebat di pasukan pemberontak. Yang paling dia pedulikan sekarang adalah pulang ke rumah. Dia ingin meyakinkan Little May untuk pulang bersamanya ke tahun 2022. Namun, Little May tidak ingin pulang bersamanya. Dia hanya ingin menggulingkan pemerintahan raja ini. Xiao Heizi hanya bisa sendirian. Dia kembali ke tempat dia pertama kali datang. Setelah berjuang dalam pikirannya untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu Little May. Namun, ketika dia kembali ke markas, pasukan raja telah merampok tempat ini, dan mereka juga telah menangkap Little May. Saat itu, Little Black sangat gelisah.
Kemudian, dia mulai memanggil semua orang untuk berjuang bersamanya. Namun, karena kebanyakan orang sudah terluka parah, dan tidak ada makanan atau senjata, tidak ada yang mau melawan pasukan raja sama sekali. Saat si kecil mengira tidak ada orang, pengemis di belakangnya pertama kali bergabung dengan timnya. Tapi hanya mereka berdua, bagaimana cukup? Pada saat itu seorang wanita asing juga bersedia bergabung. Orang-orang melihatnya dan mulai berlutut satu persatu. Ternyata dia adalah ratu mereka. Namun rakyatnya membutuhkan semangat. Pengemis memberitahunya bahwa ini adalah keahlian terbaik ratu. Maka, pidato semangat semacam ini tidak bisa menggerakkan orang di bawahnya. Little Black di sampingnya tidak tahan mendengarnya. Dia meminta ratu untuk memberinya kesempatan. Pidato semangat semacam itu tidak bisa menggerakkan hati orang di bawah. Si kecil di samping benar-benar tidak tahan mendengarnya. Dia meminta ratu untuk memberinya kesempatan mencoba. Tidak disangka, melalui pidatonya yang penuh semangat. Bukan tentang apa yang kebebasanmu dapat berikan kepada kalian, tapi tentang apa yang kalian bisa lakukan untuk kebebasan. Setelah pidato, dia berhasil membangkitkan semangat semua orang. Dengan cepat, Little Black memimpin orang-orang memulai latihan. Melalui pelatihan modernnya, tim berkembang dengan cepat. Malam sebelum keberangkatan, Little Black mulai dengan cermat membuat baju perangnya. Dini hari berikutnya, orang-orang dengan cepat masuk ke dalam kastil. Namun kastil tersebut kosong. Barulah mereka menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Saat semua orang masih mencari-cari, pasukan raja mengelilingi mereka dari segala arah. Bahkan pasukan di luar gerbang sudah siap. Saat ini, semua orang hanya bisa bertempur sampai titik darah penghabisan. Kedua pasukan masih bertempur sengit. Si hitam kecil datang mengenakan baju besi hitam. Pasukan raja di luar pintu terkejut dan melarikan diri. Dia langsung berlari masuk ke dalam kastil. Melalui kepala yang telah dimodifikasi olehnya, Helm tiba-tiba memuntahkan api. Pasukan raja terkejut melihat aksinya. Akhirnya, dia hanya bertahan 3 detik. Namun karena keterlibatan si hitam kecil, pasukan raja mundur secara bertahap. Saat keduanya masih merayakan kemenangan yang akan segera datang, si kumis melepaskan anak panah, langsung mengenai dada pengemis. Keesokan harinya pagi, dia segera mengambil pedang dan langsung menyerang. Karena itu, pertarungan antara keduanya resmi dimulai. Si kecil hitam pertama kali melakukan serangan horizontal. Pukulan itu membuatnya langsung bingung. Kemudian melompat dan melakukan serangan mematikan, menyebabkannya terjatuh ke tanah. Dia tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Setelah dia bangkit berdiri, beristirahatlah selamanya. Dengan mudahnya mengalahkan si kumis kecil, dia segera berlari ke arah Xiao Mei untuk melepaskan ikatannya. Ternyata si kumis kecil bangun dari pingsannya. Saat dia hendak menyerang dari belakang, sebuah panah mengenai tulang belakangnya. Ternyata pengemis itu tidak mati, bahkan menyelamatkan si kecil hitam dan Xiao Mei. Dengan cepat, pasukan raja dikalahkan mereka. Akhirnya si kecil hitam tidak kembali ke masa lalu, melainkan hidup bahagia bersama Xiao Mei.